itu kan contoh. Nah sebenarnya swasta memang harus kreatif. Makanya salah satu yang MPK perjuangkan adalah mencari pendanaan, membantu sekolah swasta, terutama dari dunia usaha, dunia industri. Nah, dunia usaha, dunia industri itu dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility. Kan sekarang udah diatur, maksimum adalah 5% dari total net profit. Jadi kalau ada net profit 1 miliar, bisa nyumbang 50 juta, itu sebagai pengurang pajak. Tetapi memang itu ada beberapa loophole-nya sebenarnya, yang menurut saya mungkin bisa diperjuangkan. Pertama adalah, nomor satu tentu adalah yang paling mengganggu, bahwa ternyata dana CSR itu kalau untuk sekolah tidak boleh dalam bentuk tunai, jadi harus dalam bentuk fasilitas. Padahal di negara-negara lain, terutama kayak di Amerika, yang namanya dana CSR itu bisa dilakukan dengan cara tunai, dan dana yang disetorkan sama CSR itu bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Tapi di Indonesia dihimbau dengan cara memberikan fasilitas, tidak boleh dalam tunai. Saya berharap nanti di pemerintahan baru ini, kalau ditulis ini, sangat penting sekali adalah dana-dana tunai itu bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Jadi diperkenankan menyumbang dalam bentuk tunai. Terus kedua, tentunya sebenarnya banyak negara tidak terlalu membatasi. Di Indonesia dibatasi 5% daripada net profit. Seandainya itu bisa diperbesar sampai 10%, karena kita tahu kan pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi sebenarnya kita berharap banyak dunia usaha, dunia industri kalau mau nyumbang, tentu of course selain bencana alam yang sifatnya dadakan, tapi bisa juga sistemnya yang lebih jangka panjang, terutama melalui dunia pendidikan. Jadi saya berharap sih kalau bisa dari 5% bisa naik sampai 10% di pemerintahan yang baru ini, dan itu cukup diatur dengan peraturan menteri saja. Saya berharap pemerintahan yang baru ini menyadari. Nah, catatan kecil saya begini, memang APBN itu kan 20% pergi ke Kementerian Kemendikbudristek, dan tapi ingat 20% itu jumlahnya tahun 2024 665 triliun. Tapi kalau dibandingkan dengan GDP, total GDP, sebenarnya 665 triliun itu bukan 20%. Sebenarnya dibandingkan GDP ada 3%. Jadi kadang-kadang cara menghitungnya adalah bukan 20% terhadap APBN. Tapi sebenarnya yang paling benar adalah menghitung berapa daripada total GDP. Korea bisa maju misalnya, karena tahun 1970-1980 dia meningkatkan terus ekosistem pendanaan pendidikan. Jadi memang sama, Korea pun juga mengucurkan 20% dari APBN-nya. Tapi 20% dari APBN itu kalau dihitung dari GDP-nya, itu total cuma 2%, 3%. Clear ya? Makanya paling bagus adalah semuanya bergerak, kalau bisa relatif dari GDP-nya itu harus 10%. Negara-negara maju misalnya seperti Swiss misalnya, seperti Jerman, negara maju ini, Jepang, ekosistem pendidikan sudah bagus. Jadi selain APBN 20%, semua uang dalam ekosistem pendidikan itu total bisa 10% GDP. Artinya apa? Memang guru itu banyak, sekolah itu banyak, ada kursus-kursus yang banyak, pembelajaran formal, pembelajaran formal, pokoknya semua serba pendidikan. Ada riset teknologi segala macam. Semua yang berbau pendidikan itu kalau bisa itu kira-kira bisa 10% daripada total GDP. Itu baru negara yang memperhatikan pendidikan. Jadi ukuran daripada negara memperhatikan pendidikan itu bukan hanya ukuran 20% dari APBN, tapi diperhatikan berapa persen daripada total GDP-nya. Nah, oleh karena itu kalau dengan CSR tadi, saya berharap karena kucuran daripada dunia usaha, dunia industri mengucurkan untuk CSR ke dunia pendidikan, itu kan memperbesar total persentase terhadap GDP, sehingga menjadi ekosistem pendidikan yang baik, sama seperti negara maju. Kira-kira gitu. Nanti atau pandangan tentang kurikulum merdeka seperti apa yang disampaikan oleh sebenarnya kurikulum merdeka pasti lebih baik dibandingkan dengan kurikulum 2013 kan 2013 sebagai penggantinya. Kenapa? Memang kurikulum merdeka satu lebih berorientasi kepada pelajar. Jadi artinya apa? Kurikulum ini kan lebih fokus kepada kemampuan, kompetensi base. Jadi artinya adalah ke depan suatu hari tidak perlu orang itu belajar kalkulus yang sama, tidak perlu belajar sejarah yang sama, tergantung dia punya kemampuan. Otomatis anak kelas 1 SMA sama 3 SMA bisa bersatu. Yang 3 SMA tidak suka matematika, yang 1 SMA suka matematika bisa bersatu karena matematika sama. Kalau sekarang kan orang dipaksakan, jadi bikin anak stres kan.
Jadi kompetensi base itu memang lebih bagus sudah pasti, dan sebenarnya sistem ini hampir banyak negara maju sudah. Kemudian kurikulum merdeka itu kan mengajarkan bahwa proses pembelajaran tidak boleh satu arah kan. Jadi guru itu bukan hanya mengajar, tapi sebagai fasilitator. Jadi otomatis ada dua arah, dan biasanya dua arah itu menimbulkan banyak kreativitas karena partisipasi anak lebih kuat. Makanya di sini mengajarkan partisipasi anak lebih kuat. Jadi so far sebenarnya ini baik, dan perspektif guru pun membuat guru dituntut kreativitasnya, dan guru kemudian sebenarnya juga lebih tidak capek kan? Karena kalau sampai zaman dulu misalnya daripada total pengajaran 90% mungkin guru yang ngomong kan? Tapi sebenarnya melalui proses kurikulum merdeka ini ada kemungkinan guru ngomong tuh tinggal 50%. Right? Jadi sebenarnya buat guru pun juga lebih baik. Dan udah pasti semuanya akan lebih foster mempercepat proses inovasi. Anak-anak juga lebih adaptif, anak-anak lebih kreatif, segala macam, dan anak-anak juga akhirnya kemampuan sosial juga lebih baik. Jadi sebenarnya memang sudah nggak zaman lagi anak-anak itu diajari tidak sesuai dengan kompetensi, atau anak-anak itu diajari demikian padatnya sampai kemudian tidak ada space buat mereka mengembangkan passion mereka sendiri. Nah, kurikulum merdeka apakah masih bisa ditingkatkan ke depan kalau undang-undang sistem baru ini diluncurkan? Kelihatannya lebih makin merdeka gitu. Jadi sebenarnya merdekanya masih berlanjut. Dan saya melihat mata pelajaran wajib juga masih sedikit. Nanti kalau undang-undang baru ini, tapi kita nggak tahu nanti apakah di DPR keluar apa enggak. Tapi paling nggak lebih berorientasi pelajar. Dan kemudian yang menarik adalah kemungkinan besar wajib belajar bisa naik sampai tingkat PAUD, TKB wajib belajar. Terus kemudian juga pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran formal, tapi pembelajaran non formal diakui. Jadi otomatis sekolah vokasi itu masih akan meledak sebenarnya, karena pemerintah sadar banyak pelajaran-pelajaran itu kan bisa belajar sendiri, tapi pelajaran non formal malah lebih penting. Bahkan pembelajaran informal, jadi ada pendidikan formal, pendidikan non formal, pembelajaran informal. Nah, pendidikan non formal pemerintah bisa mengakui sebagai SKS. Maka besok ini juga bagus menciptakan ekosistem pendidikan. Jadi ke depan orang belajar tidak perlu ke sekolah, belajar di tempat kursus, belajar di tempat center-center pendidikan. Jadi sebenarnya itulah menurut saya cukup bagus. Tadi saya katakan negara mau bagus minimum 10% harus ekosistem pendidikan itu total daripada GDP-nya 10%. Padahal APBN cuma nyumbang 3%. Makanya dunia usaha perlu nyumbang, orang lain menyumbang, swasta nyumbang semuanya, sehingga ekosistem pendidikan bisa 10%. Di Swiss Anda ketemu orang di jalan 10 orang, minimum satu pasti berorientasi pendidikan, entah guru, entah dosen, entah di pendidikan, entah di R&D, entah di kursus. Itu contoh gitu. Pendidikan itu menghasilkan FGD dari GDP-nya minimum 10%. Tahun ini masih fokus 3T, khususnya di Oh ya, nah sekarang topik yang lain dong berarti. Ini topik pemerintah kan menarik. Ya. Kan? Kalau rencana pemerintah menghilangkan kelas IPS. Oh ya, sebenarnya itu ya tadi menghilangkan itu kalau menurut MPK sangat bagus sekali. Itu udah ketinggalan zaman. IPA IPS itu peninggalan Belanda. Di Amerika tidak ada yang namanya IPA IPS, sudah lama sekali itu. Indonesia terlambat mengubah itu. Kalau menurut saya seharusnya diubah puluhan tahun yang lalu itu. IPA IPS itu bikin orang stres, tidak kompetensi based, memaksakan orang. Bahkan ada kecenderungan IPS lebih mereka nggak confident, IPA lebih percaya diri menganggap anak IPA. Padahal setelah kuliahnya IPS atau kuliahnya IPA kerjanya juga IPS semua, mau kerjanya bisnis itu. Nah, itu kan contoh-contoh itu. Jadi sebenarnya kalau di Amerika udah dihilangin lama itu. Di Amerika lebih banyak dihilangin karena orang Amerika lebih sangat mementingkan tadi kompetensi base. Sebenarnya apa yang dilakukan kurikulum merdeka itu sebenarnya nggak jauh-jauh dengan apa yang dilakukan negara barat sebenarnya. Jadi kalau bilang anti barat, kurikulum kita itu nyontek barat sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan Amerika 30 tahun lalu ya bentuknya seperti ini. Jadi kita menuju pendidikan yang seperti ala Amerika. Karena orang harus mengakui lah pendidikan Amerika, Inggris masih terbaik di dunia ya. Walaupun sekarang ada model-model yang lain seperti Finlandia segala macam ya yang lebih memacu kreativitasnya. Tapi secara overall kita tahu Amerika, Inggris masih is the best sistem pendidikan. Andi, Yes. tadi presentasi Bapak kan menyebut bahwa anak-anak yang sekolah di negeri kalau dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di pendidikan Kristen justru anak-anak yang di negeri itu lebih mencari Tuhan begitu. Tapi ini jangan ditulis ya. Maksudnya gini, anak-anak Kristen yang sekolah di negeri itu pertumbuhan imannya malah sedikit lebih baik dibandingkan dengan anak Kristen yang sekolah di Kristen. Ya, maksudnya pertanyaan saya sebenarnya, misalnya di Jawa Barat, mereka kekurangan guru agama Kristen begitu. Tapi apa penelitian dari bilangan itu?
Ya. balik itu? Saya klarifikasi pertama dulu. Iya. Memang itu make sense sekali. Jadi dugaan saya kenapa terjadi? Karena beberapa sekolah Kristen kan tidak berkualitas. Kalau sekolah itu tidak berkualitas, gurunya tidak ngasih keteladanan, kemudian lingkungan sekolah juga kurang baik, akibatnya juga nggak lebih ke rohani. Tapi kalau dia itu pindah ke negeri, dia kan jadi minoritas. Kalau jadi minoritas, biasanya mereka ngumpul jadi komunitas. Dan justru biasanya di tengah-tengah kanan, iman itu kan bertumbuh. Jadi penjelasan sederhana sebenarnya. Sehingga saya juga melihat itu salah satu fenomena yang sangat mudah. Itu yang nomor satu misalnya. Kalau yang nomor dua maksudnya apa ya tadi? Soalnya di Jawa Barat misalnya, Di Jawa mereka Barat. kekurangan guru agama Kristen. Nggak, kalau di Jawa Barat gini, sebenarnya guru agama Kristen, tadi saya udah bilang, STT kita 380. Itu banyak sekali, sepertiga punya jurusan PAK. Kita itu mungkin menghasilkan guru agama setiap tahun itu 3.000. Tadi masih ingat guru mata pelajaran berapa setiap tahun? 4.500. Ini guru agama doang bisa 3.000 loh, kalau dikumpulin. Jadi kalau ditanya cukupnya luar biasa. Tapi memang satu, kualitasnya kurang bagus. Kadang-kadang, karena banyak sekolah teologi itu dipakai untuk meluluskan orang daerah supaya cepat S1, supaya jadi ASN. Sekolah paling murah, bayar 3 juta, lulus sudah. Bayar cuma 10 juta, lulus sampai 4 tahun. Nah, itu memang fenomena ini harusnya dihindari. Makanya saya pernah minta tolong tulislah STT, jangan buka STT. Karena dari 380, 240-nya tidak terakreditasi. Artinya saya tidak lolos, itu kan ABC. Ini berarti saya aja nggak lolos. Jadi memang sebenarnya buat Kristen tidak baik. Jadi banyak gereja membuka tapi nggak diurusin kualitasnya sembarangan. Nah sekarang, memang khusus beberapa tempat, terutama sekolah negeri, kadang-kadang memang suplainya dibuat sedikit, harus diakui. Dan kemarin di DPR kan juga ada yang mengatakan, kenapa? Nomenklatur untuk kerjaan guru agama kan ditutup. Gimana orang bisa apply? Masih kan enggak? Jadi ada beberapa sekolah yang mungkin sedikit anti gitu, memang nomenklatur, bahkan kepegawaiannya ditutup. Jadi kan memang orang nggak bisa, cuma kan nggak ada yang apply, nggak akan ditutup sebenarnya. Jadi kalau ditanya, apakah jumlahnya kurang? Sudah banyak. Kemarin kita bikin PBG Prajabatan, sudah tahu adalah dari Kemendikbud, yang apply malah jurusan PAK. Itu yang membuat kita itu menunjukkan wah banyak sekali, sampai mereka desperate berarti. Kita malah justru kekurangan orang-orang guru-guru mata pelajaran yang pintar. Kenapa? Karena banyak yang nggak mau pergi FKIP. Kenapa nggak mau pergi FKIP? Yang gajinya rendah jadi guru. Maka ini perjuangan MPK adalah gaji guru dinaikkan. Karena pekerjaan itu mengalir, di mana ada kompensasi yang baik kan, di mana ada masa depan yang baik. Kalau suatu hari misalnya kalian merasa jurnalis itu bukan pekerjaan yang baik, kan pasti tiap hari mikir-mikirin tempat lain kan. Kenapa nggak menjadi pengusaha, buka saja kafe, jualan kopi saja lebih menarik kan. Dan otomatis sama kan, guru-guru yang seperti ini pasti tiap hari kan berpikir kan, sambil berdoa kan, kira-kira gitu. Jadi kalau tadi Indonesia tidak kekurangan guru agama Kristen, karena kita suplainya cukup. Yang kurang ada kualitas, terus kadang-kadang beberapa daerah mereka memang kadang-kadang agak sedikit ada diskriminasi. Itu yang terjadi. Iya, jumlah siswa kan naik, karena natalitas kan naik, ya. Natalitas naik, overall jumlah siswa naik. Cuman memang SD agak turun, karena apa? Jumlah anak kan mulai sedikit, tapi SMP SMA kan naik. Tapi 3 tahun lagi SMP-nya bisa turun, karena kan anak SD-nya kan pergi ke SMP. Nah, di satu sisi kita senang lah, pertumbuhan penduduknya terkontrol. Nah memang ya, Kristen, siswa Kristen itu juga naik. Siswa Kristen naik, yang nggak naik adalah siswa Kristen yang sekolah di Kristen gitu. Jelas enggak? Sebagai contoh, orang Kristen lebih banyak sekolah di Katolik daripada orang Katolik sekolah di sekolah Kristen. Jadi orang Kristen tuh ada sekolah Kristen yang kurang baik, nyebar ke negeri sama sekolah swasta lainnya. Sama termasuk sekolah-sekolah SPK itu. Apakah MPK mendukung program pemerintah tuh Pak, makan bergizi gratis? Wah ini menarik ya. Sebenarnya di satu sisi untuk beberapa tempat ya program yang bagus ya. Tapi program ini harus diimbangi ke depan dengan strategi jangka panjang ya. Karena program makan gratis kan program yang sifatnya kan snapshot aja. Ini program yang sifatnya kampanye. Disebut kampanye langsung dapat, tapi harusnya masyarakat diajak juga setelah makan gratis diperhatikan apa? Mengenai pencegahan kesehatan ya. Terus mengenai nutrisi yang lebih baik. Mudah-mudahan dugaan saya adalah makan gratis ini sebagai cara mengedukasi jangka panjang gitu loh.
Nah, itu menjadi lebih optimal kan. Gratis ya, tapi ingat jangka panjang kalian harus memberatkan anak supaya tidak terjadi stunting. Karena Indonesia stuntingnya masih sekitar 20-30%. Dan stunting itu juga menurunkan IQ, bukan hanya membuat orang pendek. Lihat aja bangsa mana yang paling tinggi di seluruh dunia. Pernah dengar nggak? Bangsa mana yang rata-rata orangnya tinggi-tinggi? Belanda termasuk. Kenapa Belanda tuh tinggi-tinggi sekarang? Karena banyak makan keju kan. Memang susu kan bikin orang tinggi. Maka kau lihat aja orang Korea. 50 tahun lalu orang Korea kan pendek-pendek. Sekarang anaknya kan tinggi-tinggi. Karena gizinya luar biasa sih. Dan akhirnya IQ-nya juga luar biasa. Kalian makan dulu ya. Udah cukup. Terima kasih, Pak. Mandi minta.